Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Cornedi, dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul Pengakuan Kebodohan Orang Bijaksana. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Teman-teman, jika pada hari Sabat yang lalu kita mempelajari bagaimana Salomo, dia akhirnya tiba di titik kejatuhannya, yaitu dia dialihkan oleh istri-istrinya untuk menyembah Allah-Allah asing. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang Raja Salomo. Di sini dituliskan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Itu bisa kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 dan 30. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Itu kita bisa baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 dan 24. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Itu kita bisa baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-18. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Itu kita bisa baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita diajarkan, itu tadi adalah hal-hal yang kedengarannya sangat mencekam, sangat mengerikan. Dan itu mungkin bisa saja terjadi atas kita. Itu tadi kalau kita simpulkan semua, itu adalah
kengerian, dan juga ancaman bagi kehidupan kita. Kalau kita dengarkan dengan baik, itu tadi adalah sebuah musibah-musibah yang akan datang kepada kita. Suatu kesusahan-kesusahan yang akan terjadi kepada kita. Dan di sini satu kutipan mengatakan, di akhir dari hidup Salomo, dia mengakui hanya Tuhan yang dapat memenuhi hasrat jiwa yang paling dalam. Teman-teman, di Sabat yang lalu kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan berkata pada Salomo bahwa kerajaannya akan digoyahkan. Artinya bahwa kesusahan akan menimpa kepada Salomo dan juga kepada kaum keturunannya. Dan pada hari Sabat ini kita diajarkan bagaimana ancaman-ancaman itu, bagaimana kengerian-kengerian itu, bagaimana kesusahan-kesusahan itu akan terjadi. Dan baiklah kita jangan sampai menemui, jangan sampai kita berada di dalam situasi yang sulit itu. Memang di dalam kehidupan kita akan menemui hal-hal yang sulit, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi itu semua, kesusahan-kesusahan itu kita akan bisa lewati hanya bersama dengan Tuhan. Dan teman-teman, oleh karena itu, kita harus selalu menurut kepada perintah Tuhan. Jangan seperti Salomo. Ketika dia tidak menurut perintah Tuhan, maka hal yang tidak baik akan terjadi. Oleh sebab itu, baiklah kita selalu menurut perintah Tuhan, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan, agar kita selalu berada pada jalan yang benar. Jangan sampai kita tersesat dan jauh daripada Tuhan. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, di mana kita diajarkan untuk kita selalu menurut perintah Tuhan, agar kengerian-kengerian itu, agar musibah-musibah itu dapat dijauhkan dari kita. Kita berdoa agar Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Jangan sampai apa yang tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat ini boleh terjadi kepada kita. Dan apabila mungkin kita akan menghadapinya, mungkin apabila kita harus mengalami hal ini, kita yakin bersama dengan Tuhan kita akan bisa melaluinya. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman suka, silakan untuk di like, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.